Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Pada minggu ini, pertemuan kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-7 ya, mengingatkan untuk minggu depan kita sudah pertemuan ke-8 yang artinya adalah minggu UTS. Minta tolong dipersiapkan ya teman-teman untuk UTS-nya. Untuk minggu ini, pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu skala pengukuran dan teknik pengumpulan data. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teknik pengumpulan data, menjelaskan pengertian data, menjelaskan macam-macam skala data, menjelaskan macam-macam skala pengukuran. Kita lihat dulu ke bagian proses penelitian kuantitatif. Ya, ini yang warna kuning ini untuk yang akan kita pelajari. Kita sudah sampai di pengembangan instrumen. Jadi sebelum ke instrumen penelitian kita harus mengetahui atau harus mempelajari beberapa hal terlebih dahulu, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Membutuhkan alat bantu yang namanya instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data itu sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Macam-macam teknik pengumpulan data, ada 4, yaitu wawancara atau interview, kuesioner atau angket, observasi, dan triangulasi. Mungkin dari beberapa istilah yang ada ini dari teman-teman sudah tidak asing ya, ada beberapa yang sudah tidak asing, dan bahkan mungkin ada yang sudah pernah melakukan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wawancara atau interview. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Jadi mungkin hampir semua sudah pernah ya melakukan wawancara maupun sebagai orang yang diwawancarai. Jadi ada dua peran di sini. Yang pertama sebagai pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah sebagai orang yang sebagai responden atau orang yang menjawab pertanyaan. Jadi orang yang diambil datanya atau diambil informasinya. Untuk teknik wawancara cocok digunakan jika respondennya sedikit. Ya. Jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur, teknik ini digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Jadi sebelumnya sudah dilakukan observasi tentang bagaimana karakteristik dari responden tersebut. Kemudian akhirnya sudah bisa kita rumuskan untuk pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan tujuan penelitian, variabel penelitian. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Pengumpulan data bisa menggunakan beberapa pewawancara, perlu training untuk menyamakan keterampilan. Ya, jadi kalau misalkan penelitian menggunakan teknik wawancara untuk pengambilan datanya menggunakan teknik wawancara itu boleh jika orang yang pewawancaranya bisa lebih dari satu, misalkan mengajak teman atau seperti dosen, penelitian dosen kemudian mengajak mahasiswa untuk dijadikan sebagai enumerator. Enumerator itu orang yang mengambil data ya, pewawancara itu tadi orang yang mengambil data di lapangan. Nah, misalkan seperti itu ya, mungkin tujuannya adalah untuk supaya penelitiannya lebih cepat selesai, untuk mempersingkat waktu penelitian supaya cepat selesai dan cepat bisa dianalisis. Karena masing-masing orang atau masing-masing manusia itu mempunyai persepsi sendiri-sendiri, otomatis jika kita ingin merekrut enumerator atau sebagai pewawancara itu, kita harus mengadakan suatu workshop atau suatu pertemuan atau suatu training yang membahas tentang isi dari kuesioner itu. Kita bedah satu-satu. Jadi setelah mengikuti training tersebut, masing-masing enumerator atau masing-masing pewawancara itu
akan mempunyai pemikiran yang sama tentang isi dari kuesioner tersebut, sehingga hasil yang didapatkan bisa seragam atau sama sesuai yang diharapkan, seperti itu. Berbeda jika wawancara dilakukan sendiri atau dilakukan oleh peneliti sendiri. Pastinya karena penelitinya sendiri yang melakukan wawancara, pastinya dia akan mengerti tentang isi kuesioner yang isi pertanyaan yang diajukan, seperti itu. Alat bantu yang bisa digunakan yaitu kuesioner, tape recorder, gambar, brosur, dan lain-lain ya. Jadi untuk instrumennya, kalau wawancara terstruktur bisa menggunakan kuesioner, bisa lembar pertanyaan, tape recorder untuk untuk merekam, gambar mungkin untuk menjelaskan, ada yang perlu dijelaskan melalui gambar atau brosur dan lain sebagainya. Jadi tape recorder ini sangat penting kalau teman-teman melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, karena seperti di kualitatif kalau tidak salah itu harus menampilkan atau harus menyertakan di lampiran itu harus disertakan proses wawancaranya. Jadi setiap detail pertanyaan, setiap detail kata yang dikeluarkan oleh baik pewawancara maupun responden itu harus ditulis. Meskipun batuk itu juga harus ditulis, misalkan gitu juga ditulis di dalam di tulisan responden, kemudian tanda petik gitu, misalkan seperti itu. Mendehem juga sedikit atau sekecil apapun atau setidak penting atau tidak masuk di penelitian itu juga dimasukkan. Jadi kalau kita membaca itu akan menjadi kita akan mengetahui bagaimana wawancara yang dilakukan itu bagaimana, seperti itu. Ini ada contoh, ini contoh daftar pertanyaan. Ada 4. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap model merek X? Alternatif jawabannya sangat bagus, bagus, tidak bagus, sangat tidak bagus. Ini kalau wawancara terstruktur seperti ini ya. Sudah ada alternatif jawabannya. Jadi peneliti sudah menyiapkan alternatif jawaban. Kemudian kalau wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak langsung adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau teknik pengumpulan datanya dengan wawancara harus menyesuaikan dengan kondisi responden. Jadi misalkan respondennya masih sibuk, ya jangan dipaksa untuk mengikuti wawancara, jangan dipaksa untuk ikut dalam wawancara kalian. Jadi harus kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi responden, seperti itu. Misalkan mungkin responden dalam keadaan agak marah. Nah, itu teman-teman juga harus bisa bagaimana tekniknya supaya tidak menyinggung perasaannya lebih mendalam, seperti itu. Pada saat responden sedang sibuk bekerja, mempunyai masalah berat atau sedang marah, bisa menghasilkan data yang tidak valid dan akurat, ya. Untuk contoh pertanyaannya, misalkan ini ada, bagaimanakah pendapat Bapak Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula dan beras saat ini? Jadi tidak ada alternatif jawabannya ya. Jadi pertanyaan terbuka, jadi jawabannya bebas, seperti itu. Kemudian macam-macam wawancara berdasarkan kontak peneliti dan responden. Ada wawancara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan tatap muka, jadi langsung bertemu, peneliti dan responden bertemu langsung untuk wawancara. Atau tidak langsung, peneliti responden melakukan wawancara melalui media seperti telepon, seperti itu. Lalu kita ke teknik selanjutnya, ada kuesioner atau angket. Mungkin ini sudah biasa ya teman-teman mengisi kuesioner, jadi sudah sering juga mungkin.
Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Cukup efisien jika peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Teknik kuesioner cocok digunakan untuk penelitian dengan responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kalau sekarang sudah gampang ya, kita bisa pakai Google Doc. Jadi Google Docs, bukan Google Doc, Google Docs itu Google Dokumen. Jadi responden kita tidak perlu kita tidak perlu susah payah untuk mencari responden. Jadi kita tinggal menyebar melalui Google Dokumen itu saja, kita bisa mendapatkan jawaban atau kuesioner kita sudah terisi seperti itu. Sekarang cukup canggih. Isi kuesioner menyangkut pertanyaan tentang fakta yang dianggap diketahui oleh responden, pertanyaan tentang pendapat responden, pertanyaan tentang persepsi diri atau cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungan. Ya, tergantung variabel ya. Tergantung variabel penelitiannya. Nanti untuk membuat kuesioner ini ada contoh, tapi contohnya tentang kesehatan. Di sini ada contoh tentang kesehatan berupa ada beberapa pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Responden harus mengisi yang misalkan ada pernyataan nomor 1, berpacaran dengan melakukan sentuhan, pegangan tangan sampai ciuman merupakan perilaku seksual yang ringan, benar atau salah menurut responden. Ya, ini ada pada item seksualitas pada remaja. Jadi ada beberapa item seksualitas pada remaja, HIV/AIDS dan nafsa di sini. Itu. Prinsip penulisan kuesioner. Setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran, ya nanti kita bahas tentang skala pengukuran, dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Bahasa dalam kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jadi misalkan kita mau responden kita adalah orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, ya jangan membuat kuesioner yang bahasa Inggris seperti itu. Misalkan orang yang akan menjadi responden kita tingkat pendidikannya lulus SD misalkan, ya di dalam kuesioner tentunya jangan menggunakan kalimat atau istilah-istilah yang yang sulit dimengerti. Jadi buatlah kalimat atau pertanyaan yang mudah dipahami. Seperti itu. Pertanyaan dalam kuesioner berupa pertanyaan terbuka atau tertutup, dapat menggunakan kalimat positif dan kalimat negatif. Pertanyaan kuesioner tidak boleh mendua. Nah, ini pertanyaan aja tidak boleh mendua ya, apalagi manusia. Double barreled artinya menanyakan tentang dua hal sekaligus. Nanti kita pelajari ya. Pertanyaan yang dimaksud tidak boleh mendua ini, misalkan satu pertanyaan digunakan untuk mempertanyakan dua hal. Misalkan bagaimana pendapat Anda tentang kualitas pelayanan dan produk dari pabrik X, misalkan toko X misalkan, seperti itu. Itu kan ada dua hal, yaitu yang pertama ada kualitas, yang kedua ada produknya. Jadi ada kualitasnya dan yang kedua ada produknya, lebih ke fisik produknya, seperti itu. Itu harus dipecah menjadi dua pertanyaan. Bisa bagaimana pendapat Anda tentang kualitas pelayanan di toko X, yang kedua bagaimana pendapat Anda tentang produk-produk yang dijual di toko X, kan seperti itu. Tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, mungkin menanyakan kondisi atau keadaan 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Ya mungkin ada beberapa orang yang ingat, tetapi kebanyakan mungkin sudah lupa juga. Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban yang baik atau yang jelek saja, ya. Jadi tidak boleh kalau jawabannya sudah pasti baik atau jelek, pastinya orang-orang sudah bisa menebaknya.
Pertanyaan sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga membuat jenuh responden dalam mengisi ya. Jadi peneliti harus pandai-pandai membuat kuesioner yang pertanyaannya itu singkat, padat, jelas namun berisi. Urutan pertanyaan dimulai dari hal yang umum menuju spesifik, dari yang mudah ke yang sulit atau diacak. Jadi bebas ya. Bebas bisa dari yang, tapi untuk biasanya responden lebih mudah mengisinya dari hal yang mudah menuju ke yang sulit. Tapi ini tidak ada aturan. Prinsip pengukuran kuesioner. Kuesioner yang dibuat merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur, perlu uji validitas dan reliabilitas kuesionernya. Ini yang namanya pengujian instrumen. Ada pengujian kuesioner nanti setelah UTS ya, ini pengujian instrumen. Penampilan fisik kuesioner. Penampilan fisik kuesioner akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Sama seperti contoh yang sudah saya berikan, ini di slide 13. Nah, ini harus ada keterangannya. Yang di atas coba lihat judulnya, lembar kuesioner penelitian. Judulnya apa? Ditulis. Pengaruh pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi dalam program ini bla 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 bla. Kemudian harusnya ada tujuannya seperti apa. Kemudian nomor responden, petunjuk pengisian. Ini kalau pakai lembaran ya. Ya kalau di pakai Google Dokumen itu juga pastinya kita harus menyebutkan judulnya apa, tujuannya apa. Kita lanjutkan ke observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Kalau observasi ini ya bisa manusia, bisa objek alam. Kalau wawancara tadi atau kuesioner harus manusia ya. Jangan sampai nanti kalian mewawancara objek-objek alam. Misalkan wawancara pohon, wawancara tugu, jangan sampai seperti itu, nanti malah digiring ke rumah sakit ini ya, rumah sakit jiwa nanti. Jangan sampai seperti itu. Menggunakan instrumen lembar observasi ya. Kalau observasi namanya lembar observasi, kalau wawancara bisa daftar pertanyaan, bisa kuesioner. Jenis observasi berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data. Ada partisipan observation atau observasi berperan serta. Ini maksudnya adalah observer atau pengamat ya, orang yang melakukan observasi itu ikut serta dalam kegiatan orang yang diobservasi. Misalkan kita akan mengobservasi bagaimana kinerja terhadap karyawan pabrik di departemen X misalkan. Jadi kita ikut langsung merasakan kita ikut langsung bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang ada di sana. Kita ikut merasakan bagaimana keluh kesah mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana capeknya mereka. Nah, itu namanya participan observation. Jadi lebih ke perasaannya lebih terkena gitu. Kalau non participan observation itu jadi observer hanya melihat saja. Misalkan tadi kita mau meneliti kinerja dari Pak karyawan di departemen X. Kalau non participan observer ya observer hanya melihat saja, mengamati dari di sebelahnya, mungkin mengamati, kemudian apa yang dilakukan oleh karyawan itu dicatat. Seperti itu. Jenis observasi berdasarkan segi instrumentasi, ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Sama ya, kalau terstruktur itu sudah disiapkan, kalau yang tidak terstruktur itu ya ngasal aja observasinya, tapi ada poin-poinnya, tetapi untuk jawaban dan lain sebagainya kita belum menyusunnya. Tidak ada alternatif jawabannya. Ini contoh. Ini sudah ada daftarnya berarti terstruktur ya. Ini misalkan objek. Oh ya, untuk observasi juga observernya atau pengamatnya juga boleh lebih dari satu. Tetapi syaratnya ya seperti tadi, kita harus mengadakan workshop atau training terlebih dahulu terhadap
observer-observer yang akan membantu kita. Jadi supaya mempunyai satu pemikiran yang sama tentang isi dari lembar observasi atau kuesioner. Ini ada beberapa objek observasi, ada karyawan mengucapkan salam, hasil pengamat 1 ya, hasil pengamat 2 ya, karyawan memberikan senyum dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Mungkin juga supaya untuk mendapatkan data untuk ada proses verifikasi juga bisa. Jadi kalau misalkan ada penelitian yang cukup besar dan cukup luas, itu biasanya ada verifikasi data. Verifikasi data itu yang seperti ini. Jadi misalkan observasi atau penelitian atau pengambilan data tahap 1. Pengambilan data tahap 1 itu ya enumerator diterjunkan langsung sesuai dengan sampel-sampel atau jumlah jumlah responden yang akan diteliti itu diterjunkan. Kemudian jika sudah selesai atau mungkin di tengah-tengah proses penelitian pada tahap 1 enumerator itu ada tahap verifikasi. Biasanya sih sudah selesai baru diverifikasi. Verifikasi itu bagaimana? Verifikasi itu ya kita terjun kembali ke lapangan, tetapi dengan enumerator yang sama dan subjek yang atau responden penelitian yang sama, tapi mungkin jumlah atau besar sampelnya tidak sebanyak dengan penelitian tahap 1 itu namanya verifikasi. Lalu kita ke triangulasi. Triangulasi ini merupakan gabungan ya antara beberapa teknik pengumpulan data. Kalau ini ada peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan kuesioner untuk sumber data yang sama secara serempak. Kesimpulannya, setiap teknik pengumpulan data yang disebutkan dalam proposal penelitian harus dilaksanakan dan ada datanya. Ya, jangan sampai nanti proposal penelitiannya ada yang tidak dikerjakan. Pasti nanti jadi pertanyaan besar saat ujian atau saat sidang. Jadi teman-teman ketika proposal penelitian, teman-teman harus benar-benar memikirkan kira-kira bagaimana nanti jalannya penelitian yang ada di lapangan itu seperti apa, jalannya pengambilan data seperti apa. Jangan sampai ada hal-hal atau langkah-langkah yang tidak dilaksanakan. Jadi misalkan kalian untuk pembuatan proposal penelitiannya cukup lama, enggak apa-apa, enggak masalah. Lebih baik kita bersusah-susah dahulu di proposal itu, kita buat benar-benar seaplikatif mungkin, sedetail mungkin, meskipun lama, tidak apa-apa. Nanti insya Allah kalau seperti itu sudah dalam pengumpulan data, dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, insya Allah sudah lancar karena batasan atau rambu-rambu atau instrumen, peralatan, perlengkapan yang sudah kita siapkan itu sudah bagus. Kita tinggal mengambil data. Berbeda lagi dengan proposal yang asal, pokoknya kita sudah sidang proposal, nanti pelaksanaannya ke belakang gimana, gampang urusan belakang. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Kalau penelitian nanti bisa keteteran karena mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan atau beberapa hal yang harusnya dimasukkan namun tidak dimasukkan. Nah, akhirnya akan mempengaruhi data atau hasil dari penelitian itu. Dari tadi kita sudah membicarakan tentang data dan teman-teman mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah sering mendengar tentang data. Apa sih data itu? Data adalah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan, informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara. Jadi kalau data itu terdiri dari beberapa informasi, banyak informasi itu data. Kalau satu informasi itu namanya adalah datum. Jadi data itu adalah beberapa datum, kumpulan dari beberapa datum. Kalau datum itu satu informasi, kalau data itu beberapa atau banyak, terdiri dari banyak informasi. Makanya kalau penelitian itu pastinya kita mengumpulkan banyak informasi kan, yang namanya data.
Macam-macam data, ada data primer, yaitu data yang langsung diberikan oleh subjek penelitian kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan oleh subjek penelitian kepada pengumpul data. Kalau misalkan kita mengambil data dari mungkin dinas, rumah sakit, atau literatur book, misalkan itu namanya data sekunder. Kalau data primer kita memperolehnya langsung dari sumber informasi. Skala data ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Jadi nanti teman-teman variabel penelitian yang sudah ditentukan itu datanya itu nanti harus mempunyai skala. Jadi 4 skala ini harus salah satu dari 4 skala ini. Ini yang menentukan siapa? Ya, yang menentukan peneliti. Peneliti mau variabelnya akan dibuat seperti apa, variabelnya akan dianalisis menjadi seperti apa, hasilnya nanti mau diolah seperti apa. Nah, itu yang menentukan adalah peneliti. Sekarang kita ke skala nominal atau frekuensi data. Mungkin di kuliah statistik sudah sudah pernah dibahas ya tentang skala data. Nanti tinggal teman-teman bisa membuka-buka lagi, dipelajari lagi. Skala ini digunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan objek-objek atau kejadian ke dalam kelompok atau kategori yang terpisah. Tujuannya untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Kategori atau kelompok yang ada sudah didefinisikan sebelumnya dan dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Skala nominal yang terdiri atas 2 kategori disebut binomial atau dikotomik. Ada 2, terdiri dari 2 variasi. Ciri-ciri data berskala nominal yang pertama hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan, memiliki kategori yang bersifat homogen dan mutually exclusive dan exhaustive. Ini. Contoh variabel skala nominal ada suku, agama, jenis kelamin, ras, etnis, golongan darah, dan ini kan tidak hanya pengelompokan saja ya, jadi tidak menyebutkan atau tidak menunjukkan suatu urutan. Ini data skala data nominal. Mutually eksklusif dan exhaustive artinya setiap individu harus dapat dikategorikan hanya pada satu kategori dan setiap kategori harus mengakomodasi seluruh data, tidak tumpang tindih. Contohnya, ini ada variabel asal daerah mahasiswa. Ini contoh yang tidak mutually eksklusif dan exhaustive. Ini variabelnya dibagi menjadi beberapa kelompok, ada Purwokerto, Jawa Tengah, Wonosobo, Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya. Kenapa kok tidak mutually eksklusif? Karena di sini ada menyebutkan Purwokerto, Jawa Tengah, Wonosobo. Sedangkan mungkin responden yang rumahnya atau asalnya Purwokerto akan menjawab Purwokerto atau Jawa Tengah. Ya, bisa menimbulkan 2 jawaban. Atau Wonosobo juga bisa milih Wonosobo atau Jawa Tengah. Itu yang tidak boleh. Namanya tidak mutually eksklusif dan exhaustive. Lalu bagaimana supaya datanya mutually eksklusif dan exhaustive? Mungkin kita dari asal daerah akan kita kelompokkan berdasarkan provinsinya. Ya, di sini ada provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan provinsi lain. Nah, ini dari provinsi-provinsi ini kan tidak ada urutan mana yang lebih tinggi, mana yang ranking 1, mana yang ranking terakhir, itu kan tidak ada. Jadi bebas. Misalkan nomor 1 mau ditulis provinsi Jawa Timur juga boleh. Seperti itu. Nah, angka 1 sampai 7 yang sebelah kanan ini merupakan codingnya. Codingnya itu nanti ketika kita melakukan analisis statistik itu kita harus memasukkan coding. Disebutkan. Jadi kalau 1 berarti DKI Jakarta, kalau 2 berarti Banten. Nah, itu untuk analisis statistiknya. Skala ordinal memiliki semua karakteristik skala nominal. Perbedaannya skala ini memiliki urutan atau peringkat antar kategori. Contohnya status sosial, ada status atas, status menengah, status bawah. Di coding dari yang peringkatnya paling tinggi berarti codingnya besar, yang cukup besar, misalkan 3, 2, 1. Prestasi belajar baik, sedang, kurang. Kalau baik di coding 3, kalau sedang di coding 2, kalau kurang di coding 1. Atau mungkin juga bisa ke tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu juga bisa.
Itu juga merupakan urutan skala data ordinal. Angka yang digunakan hanya menentukan posisi dalam suatu seri yang urut, bukan nilai absolut dan tidak berlaku operasi matematika. Jika skala ordinalnya terdiri dari angka-angka, nah itu hanya menentukan posisi saja, seperti itu. Kalau skala interval memiliki semua karakteristik skala ordinal. Perbedaannya, skala interval memiliki satuan skala atau satuan pengukuran yang standar dan jarak antar kategori dapat diketahui. Skala interval tidak memiliki titik nol yang sesungguhnya, sehingga tidak berlaku operasi perbandingan, akan tetapi berlaku operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya variabel yang berskala interval, IPK. Nah, IPK itu kan mempunyai range ya. Jadi range IPK-nya yang paling tinggi misalkan di di sini ada range 3 sampai 4. Itu kan IPK tinggi ya. Diintervalkan 3 sampai 4, kemudian yang sedang 2 sampai 2,99, baru IPK yang terakhir, intervalnya yang terakhir 0,00 sampai 1,99. Jadi coding yang tinggi itu diberi angka atau diberi urutan diberi angka yang banyak, 3, 2, 1 seperti ini. Kalau misalkan IPK yang tinggi mau ditaruh di atas juga boleh. Jadi nanti urutannya 3, 2, 1. Bisa penghasilan contohnya ini kurang dari 500.000 sampai 1,5 juta, lebih dari 1,5 juta seperti ini. Lalu bagaimana dengan skala rasio? Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Perbedaannya adalah skala rasio memiliki titik nol yang sebenarnya, sehingga rasio atau perbandingan antar kategori dapat diketahui dengan jelas. Ini contohnya di sini. Panjang, berat, usia, dan sebagainya. Misalkan panjang 0 meter, artinya apa? Artinya dia tidak belum diukur. Berat 0 kg, tidak mempunyai berat. Usia 0 tahun, berarti apa? Ya usianya masih belum ada 1 tahun, misalkan seperti itu. Perbedaan 4 skala data. Ini bisa dibaca, jadi kalau dari fungsi nominal hanya untuk membedakan. Ordinal untuk membedakan bisa, mengurutkan bisa. Interval membedakan bisa, mengurutkan bisa, mempunyai jarak bisa. Fungsi dari rasio membedakan bisa, mengurutkan bisa, mempunyai jarak bisa. Ada nilai nol yang mutlak. Mungkin ada pertanyaan ya, nilai nol yang mutlak itu seperti apa. Jadi kalau sesuatu itu bisa dibagi dengan nol, maka hasilnya sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan 0 dan bisa dibagi dengan 0, seperti itu, ada nilai 0 mutlak. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan ada 4, yaitu skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantic differential. Mungkin teman-teman yang sudah ada yang pernah mendengar ya, terutama skala Likert ini yang sering digunakan. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, tentang variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian variabel indikator dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi sebagai berikut. Bisa sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju, dan lain sebagainya. Atau jawaban alternatif jawabannya selalu, sering, ya sudah sering ya, sudah pernah melihat bentuk skala yang seperti ini saya rasa. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, seperti contoh di bawah ini. Nah ini jawabannya, setuju, selalu, sangat positif. Ini misalkan salah satu ya, kita ambil yang setuju atau sangat setuju, diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Jadi jangan dipakai semuanya, keempat
bentuk jawaban ini jangan dipakai semuanya. Kalau misalkan mau pakai setuju tidak setuju, pakailah kelompok jawaban yang setuju ini. Jadi jangan dicampur. Ya, nanti pastinya bingung juga yang mau menjawab ini ya. Ya ini kita ambil contoh yang setuju ya. Untuk skornya diberi skor 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau sangat setuju skornya 5, skornya besar. Kalau sangat tidak setuju skornya 1 atau skornya kecil. Contoh skala Likert bentuk checklist. Misalkan pertanyaannya, prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Atau mungkin kalau dalam bentuk pertanyaan, apakah Anda setuju, bagaimana pendapat Anda tentang prosedur kerja yang baru, tentang prosedur kerja yang baru yang akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Misalkan jawabannya setuju. SS ini sangat setuju, S setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Ini misalkan jawaban dari respondennya S ya, setuju. Berarti skornya 4. Dengan teknik pengumpulan data kuesioner, instrumen tersebut diberikan kepada 100 orang karyawan. Misalkan respondennya ada 100 yang akan diambil secara random. Hasilnya sebagai berikut. Didistribusi frekuensikan atau jawabannya direkap ya, rekapan jawabannya seperti ini. Jadi yang menjawab sangat tidak setuju atau SS itu jumlah respondennya 25. Berarti dari 100 orang kalau dipresentasikan menjadi 25% dan seterusnya sampai yang sangat tidak setuju ada 10 orang, ada 10%. Kesimpulannya, sebanyak 65% karyawan menyetujui adanya metode kerja baru. Kenapa kok 65%? Jadi sangat setuju dan setuju itu dianggap menyetujui. Jadi 25% ditambah 40%. Nah, ini kalau misalkan kita tujuan penelitian kita mau mendeskripsikan atau menggambarkan jumlah karyawan yang menyetujui adanya metode kerja baru. Di kesimpulan disebutkan bahwa sebanyak 65% karyawan menyetujui adanya metode kerja baru. Lalu misalkan mau dianalisis lebih lanjut, cara menganalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan scoring. Berarti jumlah responden yang menjawab item dari jawaban itu tadi dikalikan dengan skornya. Misalkan yang menjawab sangat SS sangat setuju ada 25 orang, berarti 25 orang dikalikan skornya, dikalikan 5 sama dengan 125. Jumlah skor untuk 40 orang kali 4 160, jadi totalnya ada 350. Jadi total skornya ada 350. Jumlah skor ideal untuk seluruh item adalah 5 kali 100 sama dengan 500. Kenapa? Karena jika kalau semuanya menjawab semua pertanyaan dengan sangat setuju, tadi kan skornya 5. Berarti 5 dikalikan 100. Kalau semua semua menjawab sangat setuju dikalikan 100 sama dengan 500. Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian adalah 350. Berarti kan ada beberapa responden yang menjawab ada yang menjawab di luar sangat setuju ya, berarti karena tidak mencapai 500. Jika semuanya menjawab sangat setuju berarti totalnya 500. Kesimpulannya, tingkat persetujuan karyawan terhadap metode kerja baru adalah 70% dari yang diharapkan. Dari mana? 350 per 500 dikalikan 100%. Jadi jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor ideal untuk seluruh item dikalikan 100, hasilnya 70%. Tingkat persetujuan karyawan terhadap metode kerja baru adalah 70% dari yang diharapkan. Beda ya, jadi ini adalah tingkat persetujuan. Kalau yang kesimpulan yang slide sebelumnya ini adalah lebih ke jumlah karyawan. Jadi pertanyaannya atau tujuannya yang atas ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan jumlah karyawan yang menyetujui adanya metode kerja baru. Kalau yang tabel yang kedua, ini tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis tingkat persetujuan
karyawan atau menggambarkan tingkat persetujuan karyawan terhadap metode kerja baru. Jadi sudah berbeda ini. Sudah, kita lanjutkan ke contoh skala Likert bentuk pilihan ganda. Jawaban pertanyaan penelitian dilakukan dengan memberi tanda lingkaran pada jawaban yang tersedia. Contoh, prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini bisa disilang atau dilingkari. Kemudian juga tetap sama kalau mau ada pakai skor ya, tergantung analisisnya mau dianalisis apanya, seperti itu. Untuk skala Goodman, skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, setuju, tidak setuju. Hanya 2 jawaban. Contohnya, pertanyaan apakah tempat kerja Anda dekat dengan jalan protokol? Ya, jawabannya hanya ya dan tidak. Apakah Anda mempunyai ijazah? Ya. Contoh skala Goodman dalam bentuk pilihan ganda. Bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat sebagai pimpinan di perusahaan ini? Misalkan setuju, tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 0. Tidak pernah 0, pernah 1. Jangan sampai kebalik loh ya. Jangan sampai setuju 0, tidak setuju 1. Kenapa? Ya, ini berkaitan dengan analisis statistiknya supaya kalian tidak bingung. Jadi kalau 0 itu yang tidak dilakukan, misalkan seperti itu. Yang memberikan skor ini siapa? Ya, peneliti yang membuat skornya. Kita ke semantik diferensial. Skala pengukuran ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik seseorang, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatifnya terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Ini contohnya, beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Yang pertama, misalkan semakin ke kanan semakin otoriter, semakin ke kiri, jawaban yang semakin ke kiri semakin demokratis. Berarti kalau misalkan yang saya lingkari 1 adalah saya memberikan nilai gaya kepemimpinan manajer saya adalah otoriter. Kalau misalkan saya memberi nilai 5 berarti demokratis. Kalau memberi nilai 3 berarti tengah-tengah, bisa demokratis, bisa otoriter. Kalau memberi nilai 4 berarti dia cenderung ke demokratis tetapi tidak terlalu demokratis juga. Gimana ya? Bingung juga ya. Mungkin di definisi operasional bisa didefinisikan hal-hal yang seperti ini, harus didefinisikan. Jadi supaya tidak bingung juga. Yang dimaksud 4 ini seperti apa, yang dimaksud 2 seperti apa, yang dimaksud 3 itu seperti apa. Ada tepat semakin ke kiri, angka 5 tepat janji. Jadi angkanya semakin besar semakin tepat janji, angkanya semakin kecil semakin lupa janji. Kalau yang dipilih 3, yang nilainya dapat 3 berarti ya kadang tepat janji, kadang lupa, seperti itu. Rating scale, skala pengukuran rating scale menghasilkan data mentah berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Skala ini dapat digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan sebagainya. Penyusun rating scale harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Contohnya, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A? 4. Bila tata ruang itu sangat baik. 3. Bila tata ruang itu cukup baik. 2. Bila tata ruang itu kurang baik. 1. Bila tata ruang itu sangat tidak baik ya. Ini definisi ini bisa diletakkan di definisi operasional atau jika ketika penelitian juga bisa diletakkan di lembar observasi atau di lembar pertanyaan atau di kuesionernya, bisa dilampirkan di kuesionernya, diberikan keterangan. Jadi supaya kalau misalkan kita lupa, kita bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Contoh di sini, jawablah pertanyaan dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan tentang tata ruang kantor, penataan meja kerja sehingga arus kerja menjadi pendek. Silakan dijawab di sini. Ini misalkan disebarkan atau jumlah respondennya ada 30. Jadi instrumen diberikan kepada 30 responden, jumlah skor kriterium tertinggi tadi kan 4 ya. 4 dikalikan 10 itu jumlah pertanyaan, dikalikan 30 itu jumlah responden.
sama dengan 1.200. Jadi skor tertingginya 1.200. Jika semua responden menjawab dan semua pertanyaan dijawab 4. Skor tertinggi tiap butir adalah 4, skor jumlah butirnya 10, butir pertanyaan, jumlah respondennya 30. Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 818. Nah, ini bisa dilihat pada tabel. Responden pertama untuk item nomor pertanyaan pertama menjawab 4, pertanyaan kedua menjawab 3, pertanyaan ketiga menjawab 3, dan seterusnya sampai pertanyaan ke-10. Jumlahnya adalah 29. Begitu terus ditotal sampai ke responden ke-30. Totalnya ada 818. Kemudian kita akan membuat kategori jawaban. Oke, kalau di sini dikategorikan menjadi 4, yaitu sangat tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Kemudian kita coba membuat ini ya dalam bentuk pengklasifikasiannya. Ini sangat baik, tadi skor tertinggi 1.200, sangat tidak baik, skor terendah 300. Ini tadi kan terendah 1 nilainya, berarti 1 dikalikan 10 pertanyaan dikalikan 30 responden sama dengan 300. Kalau yang kurang baik tadi berapa? 2, berarti 2 dikalikan 10 pertanyaan kali 30 responden sama dengan 600. Cukup baik itu 3 dikalikan 10 pertanyaan dikalikan 30 responden 900. Ini klasifikasinya. Kalau jawabannya 818 ada di mana? Letaknya ada di sini. Jadi mendekati 900. Berarti kesimpulannya hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tata ruang kantor adalah cukup baik. 818 itu termasuk dalam kategori yang cukup baik. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya, mudah dipahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sedikit tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Terima kasih. Kita kembali ke diskusi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.